Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di membicarakan buku tentang buku picture book yang senang kami baca, Fish dari Liam Francis Walsh. Ini adalah What the Book Said episode ke-46. Saya akan membaca buku ini, dan buku ini adalah satu bagian dari beberapa buku yang mengantar kami pada beberapa buku dalam proses diskusi di keluarga kami. Seperti diantaranya buku Boundaries dari Anna Katrina, kemudian buku Lari dari Kebebasan dari Erich Fromm, kemudian juga buku Studi Kasus dari mana? Dari A.A. Nafis. Ini banyak banget bukunya, terutama yang kemarin saya bahas ya, tentang robohnya surau kami yang disampaikan di kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami, Bertanya Kerbau pada Pedati, juga Jodoh. Nah, ini di sini juga beberapa yang Kabut Negeri Sidali ada, cuma ini yang edisi lengkap. Nah, di sini di buku Fish ini saya dan istri berdiskusi bahwa Liam Francis Walsh itu menceritakan bagaimana kita memerlukan sebuah garis finish atau angka cukup. Dalam konteks yang lebih luas, kita memerlukan batas, sehingga relevan dengan buku ini, Boundaries dari Anna Katrina. Sebab batas-batas yang jelas ya, mengenal batas dengan jelas, itu adalah cara, kalau menurut Anna Katrina, melindungi kesejahteraan kita dan menegaskan keunikan serta individualitas kita. Ketika kita bicara soal keunikan dan individualitas, maka kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya kita memaknai individualisme kita pada proses dalam konteks kita ingin mendapatkan atau ingin memiliki perasaan sosial, dimana saat semakin kita unik, semakin kita bebas mengerjakan segala sesuatu, maka pada saat itu, seketika itu pula kita akan berada pada keterasingan ya. Semakin kita mengenali dan semakin kita berada pada posisi individu yang clear, yang memang tidak ada persamaannya, betul-betul pribadi yang unik, seketika itu kita akan berada pada posisi yang terasing dan tidak nyaman gitu. Nah, terus akhirnya kita akan mencari tahu kan bagaimana peran diri kita ya dalam semesta. Kita akan mencari makna hidup. Kita akan belajar dari banyak kasus. Nah, ini A.A. Nafis punya hasanah tentang hal itu. Baik dari konteks dia membahas buku-buku atau kasus-kasus yang ada di latar belakang Minangkabau, dan hal-hal yang sifatnya universal. Sifatnya universal dan relevan untuk diterapkan di luar suku Minangkabau gitu. Karena nilai-nilainya itu nilai-nilai universal yang sebenarnya juga menjadi perhatian bagi banyak orang, namun gagal untuk menampilkannya, sebab di Minangkabau itu ada sebuah semboyan khusus kan, adat Basanding Syara, Syara Basanding Kitabullah. Nah, syara di sini atau syariat di sini itu adalah batas, teman-teman. Syariat itu adalah batas. Syariat itu yang membuat kita itu individu, bersifat individu sekaligus sosial. Nah, jadi batas itu, syariat itu menjaga jiwa kita, menjaga harta kita, menjaga keturunan kita, menjaga harta, jiwa, keturunan, menjaga apa lagi sih? Jiwa, harta, keturunan, menjaga agama kita lah ya, intinya gitu. Jadi syariat itu fungsinya adalah menjaga 4 hal itu. Jadi lupa malah itu ada menjaga akal. Nah, menjaga akal kita, menjaga jiwa kita, dalam hal ini hati, menjaga harta kita, menjaga keturunan kita. Jadi tujuannya dari syariat itu dibuat seperti itu. Nah, jika batas atau hal yang sudah ditetapkan oleh Gusti Allah itu kemudian kita langgar, dan memang manusia memiliki kecenderungan untuk melanggar itu. Sebab kalau kata Erich Fromm, bila mana kita itu
memiliki rasa curiosity, rasa ingin tahu yang besar. Sebagaimana anak kecil, ketika rasa curiosity, rasa ingin tahu terhadap sebuah mainan, maka anak kecil itu akan merusak mainan itu. Dorongan nekrofilia. Apa sih yang ada di sini dirusak gitu loh. Dan memang Allah SWT berkata ya di Quran surat Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah SWT menciptakan Adam, lalu dia berkata kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terus malaikat kan bertanya, kenapa engkau ya Allah menciptakan manusia ya, yang akan merusak, menimbulkan kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami ini selalu mensucikan engkau, kira-kira begitu. Jadi sifat dorongan ini memang ada gitu. Dorongan untuk melampaui batas-batas itu ada. Tapi ketika batas itu batas itu berdasarkan aturan manusia, nah, ya kan? Akhirnya yang terjadi nanti kerusakan. Ya. Jadi di sini itu An-Nafis itu menceritakan ya banyak hal yang dimana seseorang itu ngakali agama, ya. Kayak kasus Cina buta, ganti lapiknya. Bagaimana manusia-manusia itu dengan adat ya, yang seharusnya adat itu basanding syarak basanding kitabullah, tapi dengan adatnya mereka itu Cina buta, ganti lapik, mereka mengakali ya, mengakali syariat itu. Di sini banyak kasusnya dan ini saya jadikan bahan diskusi dengan istri. Terus dari semua diskusi kami itu mengerucut pada tema yang sebenarnya sangat sederhana, yaitu apa? Angka cukup. Betul? Bagaimana batas itu angka cukup. Misalnya kita berlari nih, ya berlari. Taunya kita punya batas gimana? Kalau Dr. Abdul Azam di Tarbiyah Jidahidah itu bilang, bagaimana kita tahu batas mampu dan mau? Yang namanya mau itu berapa kali kamu lari di lapangan itu. Tapi ketika batas mampu, itu adalah ketika kamu itu berlari sampai kamu pingsan, lah itu batas kemampuanmu. Nah, batas itu sebuah ukuran. Dan ukuran itu ada bukan untuk dilampaui. Ukuran itu ada pada sesuatu yang di luar di luar pengetahuan kita, ya. Seperti Allah SWT mensyariatkan batasnya itu kalau laki-laki menikah poligami itu batasnya 4. Wis 4. Tidak boleh melebihi batas itu. Istrimu adalah sawah ladang bagimu, datangilah dari manapun kecuali dari arah belakang, dari arah duburnya. Nggak boleh. Itu batas. Nah, batas ini bisa diakali. Syariat ini tuh bisa diakali. Kenapa? Karena tadi manusia itu memiliki kecenderungan untuk merusak. Curiosity-nya itu, rasa ingin tahunya itu seperti anak kecil itu merusak. Dia merusak mainannya karena dia pengen tahu apa yang ada dalam mainan itu. Bagaimana mekanisme kerjanya kok bisa mainan itu jalan sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita ingin konsisten dan ingin lebih taat pada batas-batas yang telah dibuat oleh Gusti Allah, ya, agar bersanding syarak bersanding kitabullah itu pas gitu loh. Dan relevan untuk kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari, kita perlu angka cukup. Di sini Liam Francis Walsh itu menceritakan tentang dua orang, namanya saya menyebutnya itu Liam Liam and siapa? Max. Saya menyebutnya itu karena ini mirip banget dengan tokoh The Secret Life of Pets ya. Ada seekor anjing bersama tuannya. Saya menyebutnya Liam dan Max ya. Terus ini semua orang itu berlari. Ini kebetulan pas dengan temanya lari dari kebebasan ya. Lari dia. Tapi Liam dan Max ini ya, si anjing Max ini, dia berlari ke arah sebaliknya. Yang lainnya berlari ke arah mulai start, dia berbalik ke arah sebaliknya. Dia menaiki perahu, lalu dia pergi ke tengah danau.
Buku ini berjudul Fish, yang dalam bahasa Inggris artinya ikan. Oke, ikan, oke? Iya. Nah, lalu mereka memancing. Nah, ketika mereka memancing, mereka mendapat huruf F. Lalu si Liam ini ya, lalu mendapatkan huruf I. Dan si Max itu melihat ada huruf yang besar, C. Sana, ada huruf besar. Mana? Aku tidak melihatnya. Si Liam telah memancing huruf S. Wah, kamu ini mengganggu saja loh. Nah, saat itu Liam sudah mendapatkan huruf F, I, dan S. Tinggal huruf H. Dia ngambil, ternyata dia dapat Q. Nggak dapat gitu, kata si Liam dengan sebel. Dan Max melihat ada huruf lagi yang besar, begitu besar. Apa sih, mana? Nggak ada kok. Loh, tadi ada loh, kata si Max ya. Dan Liam membuang huruf Q yang memang tidak dia butuhkan. Terus dia mencari untuk huruf H ya. Dan ini kita lihat bahwa si Max juga mendapatkan huruf-huruf serupa. Si Max itu juga mancing. Nah, si Liam susah payah nih, mukanya sampai kayak gini kan. Akhirnya dia terjun ke dalam sungai. Dia mendapati banyak sekali huruf H yang dia cari. Dan dia susah payah menangkap huruf H itu. Huruf H itu mengelilinginya. It's so hard. Dalam persepsi saya begitu ya. So hard. H is hard. Hard. Keras sekali. Susah payah dia mendapatkannya hingga dia berhasil. Nah, wah, senang sekali. Kita berhasil gitu, kata si Liam. Tapi kata Max, itu ada sesuatu yang menakutkan. Apa di belakangmu? Ketika ada huruf-huruf A dan huruf B berteberangan. Setelah huruf A dan B ini berteberangan, si Liam melihat sesuatu yang sangat besar, yaitu huruf C. Huruf C. Apa C dalam bahasa Inggris yang menakutkan apa? Curiosity. Rasa ingin tahu itu menakutkan, betul? Rasa ingin tahu itu menakutkan. Nggak tahu apa ya C? Apa ya C? C apa ya? C apa ya C? C. Champion. Menjadi menang itu juga menakutkan. Competition, sangat menakutkan ya. Command, apa, menguasai itu juga sangat menakutkan. Apa ya? Konfrontatif, menakutkan ya. Apa lagi C? Ada sih C yang bagus ya, apa? Cute. Apa lagi? Tapi kok kelihatannya C ini menakutkan gitu ya. Beberapa huruf itu. Ini kalau kami diskusi ketika di keluarga itu begini, mendiskusikan buku. Dan akhirnya itu membuat Liam membuang huruf-hurufnya karena takut kan. Dan Liam bingung, aduh, aku sudah kehilangan huruf-hurufku. Apa yang harus kulakukan? Si Max bilang, jangan khawatir Liam, aku juga punya, kata dia. Wah, senang sekali. Akhirnya dia kembali ke daratan, membawa 4 huruf F, I, S, H. Nah, kita kemudian bertanya-tanya, kenapa sih kok mereka ini, si siapa nih, Liam dan Max ini memancing huruf F, I, S, H? Dia berlari ya, di sini berlari dia. Berlari. Di sana banyak orang yang bingung, kebingungan. Dan ada panitia yang juga kebingungan. Di papan itu hanya ada huruf N dan I. Kalau dibaca kebalik, in. Cuma bisa masuk, in. Cuma bisa masuk doang. Tapi bingung. Ini kok cuma in doang nih? Gimana gitu? Teman-teman di sini gitu. Baru kemudian ini kan Liam bawa huruf F, I, S, H, disusun di sini menjadi finish. Garis akhir. Batas. Ini garis batas. Dan akhirnya semua orang kemudian bisa melampaui batas itu. Semua orang bisa melewatinya. Mereka tahu mereka punya garis finish. Apa sih? Enggak apa-apa. Nah, ini begini. Mereka senang dengan Liam karena Liam berhasil menemukan garis finish atau membantu menemukan garis finish. Begitu. Jadi kami mendiskusikan buku ini gitu, dalam konteks kita memerlukan batas. Dan batas itu sebenarnya sudah ada dalam syariat. Sudah dibuat
melampaui pemikiran kita. Itu yang paling baik. Nah, saya itu ketika ada batas seperti ini, kemudian ada iklan ya di Facebook, kalau bisa 2, 3, 4, kenapa harus 1? Sebenarnya tidak harus 1. Saya bisa balik bertanya, ya kenapa harus 2, 3, 4 kalau kita cukup dengan 1? Saya tadi pagi ngobrol sama istri sambil jalan-jalan, menemani istri jalan-jalan pagi untuk stamina, insya Allah. Lah itu kami diskusi ketika seseorang itu tidak memiliki batas. Bahkan ketika sudah diberi oleh Allah SWT batas menikah maksimal 4 misalnya, kok dia masih pengen lagi, ya dia akan ceraikan satu istri, dia menikah dengan istri berikutnya. Nanti nggak ada suaranya. Begitu. Jadi batas ini penting dan bukan untuk dilampaui. Batas ini bukan untuk bermain-main. Kalau memang cukup 1, kenapa harus banyak? Dan kami kemudian berdiskusi juga, sebenarnya apa sih yang terjadi pada konflik suami istri. Kami melewati masa 14 tahun dan kini akan masuk ke usia 15 tahun pernikahan kami. Jika terjadi konflik, apa sih yang akan sebenarnya kami diskusikan, apa yang akan terjadi ketika misalnya istri membahas ada seorang laki-laki yang kemudian berkonflik dengan istrinya, dan konflik itu sebenarnya dibentuk dialektika. Kalau Ariswam itu menyampaikan pada diri kita, diri seseorang itu ada sisi dewasa dan sisi anak-anak gitu. Dan kemampuan kita untuk membangun dialektika antara akal kedewasaan kita dengan masa lalu kita yang masih kecil itu, termasuk rasa curiosity kita, rasa ingin tahu kita, kemampuan kita untuk menaklukkan, kemampuan kita untuk berdialektika dengan akal kita di masa kecil itu, yang membuat kita itu akan menemukan pemikiran-pemikiran yang menata diri kita loh. Kalau Eriswam itu mendefinisikan seorang laki-laki itu telah melampaui fase Oedipal, ketika dia sudah bisa membedakan bagaimana bentuk interaksi dia kepada ibu dan ayah, bagaimana dia menempatkan dirinya menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang bertanggung jawab. Dan ketika seseorang itu bertanggung jawab, maka dia akan semakin bahagia ketika dia dibutuhkan oleh wanitanya. Dan dia akan keberatan ketika tanggung jawab itu semakin banyak, wanitanya makin banyak gitu, ya kan? Yang digegas, termasuk yang sebenarnya dipertanyakan oleh Nafis ya dalam buku-buku ini kan sebenarnya adalah, dalam cerpen-cerpen ini adalah tanggung jawab. Ketika ada seseorang, dia udah punya istri, udah punya anak, digoda sama keponakan dari setnya kan begitu. Di mana tanggung jawab seorang laki-laki ketika dia LDR ini? Terus bagaimana tanggung jawab seorang Dali yang dia memilih untuk berpuasa, untuk tidak menikah di medan juang? Kenapa? Karena dia berpikir kalau dia menikah di medan juang ya, dalam proses gerilnya itu, dan sebenarnya itu boleh-boleh saja gitu. Nanti bagaimana dengan istri dia yang sudah ada sebelumnya gitu. Orang-orang yang berpikir tentang tanggung jawab itu yang memikirkan jauh ke depan. Dia bercerita nih tentang Pak yang nanti ada novelnya khusus, namanya novel Kemarau, tentang cerita Sultan Duanu. Dia itu punya batas. Aku tidak menikah lagi. Kenapa? Karena aku khawatir, kata Sultan Duanu, kalau aku menikah, aku punya anak, nanti anakku itu masih membutuhkanku ketika aku sudah tua, renta, tidak bisa membantu gitu. Itu Sultan Duanu. Dan ini kan batas ya, bagaimana seseorang itu merasa cukup. Ketika saya ditanya kapan atau bagaimana saya akan mengelola keluarga saya maksimal, saya punya anak ya 5 toh. Dari mana saya tahu itu? Ya saya berdoa, saya diskusi sama istri. Ketika kenapa saya ingin punya anak 5? Karena kami ingin berada pada posisi atau mengambil peran tanggung jawab di bidang pertanian, peternakan. Dan menurut Henry Bernstein, kemampuan reproduksi dalam hal
khususnya terkait dengan agraria ya, itu bergantung pada SDM. Saya ingin mencipta, atau saya dan istri itu memerlukan ruang-ruang dialektika, ruang-ruang diskusi, ruang praktek, ruang laboratorium, agar anak-anak kami itu menjadi pribadi-pribadi yang mumpuni, yang bisa diandalkan dalam konteks revolusi agraria, menjadi pribadi mandiri, homestead for sustainable living, mulai mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, berinvestasi sejak sekarang pada ilmu pengetahuan, pada portofolio, bukan bergantung pada ijazah, bukan bergantung pada pendidikan-pendidikan yang didesain oleh orang-orang agar mudah dipolakan. Kayak membuat pendidikan-pendidikan yang tidak berpola. Beberapa keluarga kami juga masih, sampai tadi sebelum saya buat podcast ini tuh, salah satu keluarga kami masih mengirimkan penawaran untuk masuk PKBM. Terus mohon maaf gitu, bukan ke arah sana gitu. Saya mengizinkan, mempersilahkan kalau anak-anak memang pengen mengejar ijazah, atau dia mengejar, mengupayakan adanya portofolio, itu kan terkait dengan keinginan mereka. Dan sebagai orang tua ya, saya menentukan batas itu. Jadi bagaimana rasa ingin tahu itu tidak sampai melampaui batas-batas yang diperkenankan oleh Allah SWT dalam banyak hal. Nah, buku ini tuh secara praktis memberikan makna kepada saya bahwa saya harus punya garis finish. Kalau saya belum punya garis finish di usia ini, usia 38-39 tahun, saya belum punya garis finish, saya nanti bingung gitu, kapan saya akan mencukupkan diri saya gitu loh. Kapan saya akan, kalau saya nggak punya garis finish seperti garis finish yang dibuat oleh Sultan Duano, ya dia akan berpikir terus yang baru terus. Ketika saya sudah punya garis finish, saya punya istri 1, saya punya apotek 1, saya punya anak 5, saya punya tanah, saya punya investasi, saya punya barang untuk saya develop, untuk barang-barang yang saya miliki dan saya gunakan, maka saya akan fokus pada bagaimana saya menjadi diri saya pada ruang-ruang itu. Bukan tentang apa-apa yang saya miliki, bukan apa-apa yang saya gunakan. Dengan begitu, saya tidak perlu khawatir orang menilai diri saya itu dari predikat apa. Kan, siapa kamu? Saya Arif Budianto. Siapa kamu? Saya Arif Budianto. Saya tidak perlu menjelaskan tentang apa yang saya miliki. Saya tidak perlu menjelaskan tentang siapa saya itu berdasarkan apa yang telah saya gunakan. Enggak. Saya menjelaskan siapa saya dengan siapa saya, dengan Arif Budianto. Not to have, but to be. Bukan tentang apa yang saya miliki, bukan tentang apa yang saya gunakan, tapi tentang batas siapa saya. Makanya di sini mana tadi Bondus, anak Katrina itu menjelaskan di sini ya, bahwa boundaries, batas itu adalah kapan Anda berhenti. Cukup berhenti. Ini tuh berhenti. Oh, aku itu larinya berhenti loh bro, rasa curiosity itu berhenti loh bro, buat golek-golek, buat bercanda-canda tentang poligami, berhenti, cukup gitu. Saya ingin fokus pada sesuatu yang sudah Allah berikan. Saya ingin berbahagia dengan itu. Itu namanya angka cukup, teman-teman. Nih, berhenti, garis finish, selesai gitu loh. Nah, ya. Jadi, kapan Anda berhenti dan kapan saya mulai? Boundaries. Kapan saya berhenti untuk tidak berpikir yang lain, dan kapan saya memulai untuk memaksimalkan sepertiga akhir hidup saya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Lega. Terima kasih istri sudah membantu dan anak-anak juga sudah menemani. Assalamualaikum, sampai jumpa dalam Audiobook Set episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.